pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Saburai Talks. Kita lanjut lagi. Pak Wali, sebenarnya kebutuhan pendidikan di era saat ini gitu, trennya saat ini yang seperti apa menurut Pak Wali gitu? Ya, kalau kita berbicara kebutuhan pendidikan, kita harus melihat kebutuhan sumber daya manusia kita. Menyongsong apa? Menyongsong ke depan. Kita masuk dalam teknologi ya. Tidak lepas itu kebutuhan bagaimana kita arif dalam membaca teknologi tersebut. Sama dengan di kurikulum Merdeka Belajar, tentu menguatkan bagaimana pendidikan intrakurikuler yang ada dengan konten yang sedemikiannya banyak, tetapi dia menggambarkan satu konsep sehingga kita bisa memantau anak-anak kita, sumber daya manusia kita. Kan semua anak tidak sama kan, berbeda-beda ya. Dia punya passion yang demikian, bla bla bla. Itu guru harus pandai membaca pada fase berkembang. Saya selalu menyampaikan, membangun itu sesuai dengan siklus kehidupan manusia, siklus perkembangan berpikir manusia juga. Maka mengenalkan yang paling penting kepada anak bagaimana membangun personality itu. Sehingga nilai-nilai spiritual harus diajarkan, nilai-nilai sosial, ya, interaksi dengan sosial, interaksi dengan teman-temannya, ya. Saya kira, nah media dalam teknologi dalam ini bisa menjadi satu media tempat anak-anak kita lebih banyak mengisi waktu. Ketika kita membuat satu konten aplikasi belajar yang baik. Jadi pasca pandemi yang saya bilang tadi, sebenarnya era society 5.0 itu sudah dimulai lepasnya 2015 menuju sustainable development goal, tujuan pembangunan berkelanjutan itu, termasuk tujuan pembangunan sumber daya manusia yang sudah diterapkan itu. Maka saya kira penguatan itu yang menurut saya, bagaimana guru dalam merdekanya, guru juga merdeka, dia melihat gitu loh, tidak kaku dalam pelajaran, melihat oh ini anak ini punya potensi ini loh, kompetensinya ini, sehingga dia bisa mengarahkan, tidak terpaku pada satu, tapi tentu harus diberikan karakter Pancasila, ya, karakter hubungan sosial tadi, ya, yang membentuk dia sistem thinkingnya, sistem berpikirnya, menyebabkan membangun mental modelnya. Itu saya kira karakter building itu yang paling penting dalam kurikulum merdeka. Jadi si anak ini punya peminatan, tidak dipaksakan. Kalau dulu kita belajar, dipaksakan semua. Ada yang dia otak kanannya lebih aktif daripada otak kiri, ada otak kiri lebih aktif. Maka kemampuan guru dalam hal ini pedagogiknya juga, kan? Iya. Ya, guru bisa membaca. Ilmu mengajarnya itu penting. Maka sumber daya manusia pengajarnya, sarana prasarananya, itu yang ingin kita lakukan di Metro itu gitu loh. Yang disebut kota berpendidikan. Oke, baik. Berarti PR-nya adalah nih Pak Kadis kepada kompetensi tenaga pengajarnya Pak Kadis. Benar nggak Pak Kadis? Betul. Nah, gimana kesiapan kita? Kita selalu mendorong kepada seluruh para guru tenaga kependidikan untuk selalu meningkatkan kompetensinya, karena kita lihat bahwa di dunia pendidikan ternyata persoalannya sangat kompleks sekali, dan persoalan ini bergerak secara dinamis di dunia pendidikan ini luar biasa Mbak Fitri, sehingga menuntut kita harus mampu beradaptasi. Ketika kita mampu beradaptasi berarti ada tuntutan kita harus selalu meningkatkan kompetensi. Nah, ada beberapa anjuran kita mendorong mereka untuk selalu meningkatkan kompetensi secara mandiri. Secara mandiri itu bisa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan, bisa dilakukan dengan mengikuti kegiatan BIMTEK, bisa juga melanjutkan pendidikan. Dan itu Dinas Pendidikan ini juga sebagai komitmen Bapak Wali Kota untuk memberikan bantuan terhadap guru-guru dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, pemberian bantuan untuk jenjang pendidikan lebih tinggi. Itu secara mandiri. Kemudian secara kolektif, kami itu di sekolah-sekolah itu ada namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ini kita dorong terus untuk melakukan pertemuan-pertemuan di masing-masing guru, di masing-masing mapel. Sehingga di situ adalah forum untuk selalu melakukan diskusi-diskusi secara kolektif, sehingga persoalan-persoalan dalam proses belajar mengajar itu bisa dipecahkan di dalam forum itu, dalam MGMP itu.
Ini upaya yang selalu kita dorong untuk selalu meningkatkan kompetensi, karena menjadi sesuatu penting. Kalau di Metro insya Allah SDM kita luar biasa Mbak Fitri, luar biasa. Kemampuan mereka cukup berat. Tapi satu hal yang saya pesankan kepada para guru, hard skill itu penting. Tapi yang lebih penting adalah soft skill. Kemampuan mereka berkomunikasi, menyampaikan semua materi-materi ajarnya. Mereka bisa menyiapkan materi ajarnya sesuai dengan kebutuhan anak. Mereka bisa menyiapkan perangkat ajarnya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Metode pembelajaran, media pembelajaran. Tapi ketika dia tidak mampu memiliki soft skill, komunikasi yang baik terhadap anak, maka pesan itu tidak bisa jadi tidak sampai. Ini yang kami tekankan, kami tekankan sekali supaya guru-guru memiliki kompetensi yang cukup baik, baik itu dari sisi hard skill maupun soft skillnya. Itu, Mbak. Oke, jadi segala langkah dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidiknya ya Pak, ya, tenaga ajarnya. Oke, balik ke Pak Wali, bagaimana kebijakan anggaran sesuai amanat undang-undang yang 20% itu Pak? Sudahkah berpihak sama mandatory spending ya 20%. Kalau kita lihat untuk Kota Metro, alhamdulillah sudah melampaui ya. Justru melampaui ya Pak? Melampaui. Sama dengan kesehatan, yang kemarin itu 10%, kita sudah melampaui hampir 30%. Saya kira kalau dari mandatory spending, dan utamanya saya menekankan penting sekali lagi bagaimana mendidik anak-anak kita sebagai anak-anak yang berkarakter ya. Jadi termasuk teaching at the right level tadi kan yang saya sampaikan, bagaimana guru memahami kompetensi siswanya. Ada siswa di kelas 4, tapi dia sudah mempunyai kompetensi yang di atas kelasnya itu. Ini yang harusnya dilihat. Jadi jangan sampai mereka lambat. Kita butuh satu percepatan dalam menangkap kemampuan dari anak didik kita. Nah, anak-anak didik itu anak-anak yang punya tentu anak-anak yang punya pribadi, yang punya kemampuan yang kadang-kala yang kalau kita tidak pandai melihatnya, ini sangat rugi sekali buat anak didik kita. Baik, oke. Kita ada di segmen terakhir nih Bapak. Mungkin kedua orang narasumber bisa memberikan closing statement. Saya mulai dari Pak Kadis dulu. Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Terima kasih Mbak Fitri. Metro sebagai kota berpendidikan, tentu saja kita harus selalu mendorong terciptanya penyelenggaraan pendidikan ini yang baik. Ya. Tentu Dinas Pendidikan dalam hal ini tidak akan mampu menyelenggarakan itu penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang baik tanpa dukungan seluruh stakeholder yang lain. Kami mencoba untuk menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan, memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, wali murid, masyarakat, dan komite. Komite menjadi suatu lembaga yang cukup baik sekali sebagai mitra kerja kita dalam penyelenggaraan pendidikan ke depan lebih baik. Itu barangkali harapan kita semua. Sehingga harapan kita sesuai dengan visi misi wali kota, Metro sebagai kota berpendidikan, sehat sejahtera dan berbudaya akan segera terwujud. Oke, baik. Dari Pak Wali, silakan Pak Wali. Ya, tanggung jawab pemerintah terhadap sumber daya manusia, maka berikan sesuatu yang maksimal, yang optimal kepada anak bangsa kita. Maka Metro mempunyai gemerlang generasi emas Metro Cemerlang, capaian Metro Emas 2037, Indonesia Emas 2045, sumber daya manusia. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yang lemah, yang tidak berkarakter, yang tidak punya nilai-nilai akhlakul karim. Saya kira itu penting. Baik, oke. Pemirsa, pendidikan merupakan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Faktor-faktor penunjang dan upaya percepatan harus terus dilakukan oleh pemerintah Kota Metro untuk menciptakan Kota Metro yang berbudaya dan berpendidikan. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.